Di masa lalu, di wilayah Eropa, kaum wanita tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pelayaran. Mitosnya sih, membawa serta wanita akan menimbulkan kesialan. Jadi untuk beberapa lama dunia kelautan hanya didominasi oleh pria-pria pelaut saja. Namun ternyata di negeri kita Indonesia, terdapat sosok wanita pemberani yang tak gentar menghadapi ganasnya lautan loh. Ia bernama Kemala Hayati, seorang pejuang wanita hebat yang berasal dari Tanah Rencong, Aceh. Lebih jauh soal Kemala Hayati, berikut adalah ulasan lengkapnya. Simak sampai selesai ya. Laksamana laut wanita pertama di dunia. Namanya memang tidak terlalu dikenal di Indonesia jika dibandingkan dengan pahlawan dan pejuang wanita lain seperti Cut Nyak Dien, Kartini atau Martha Christiana Hahu. Tapi jangan salah, wanita satu ini tak kalah tangguh dari pejuang lainnya loh. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan Alauddin Mansur Shah yang merupakan Raja Aceh menunjuk Kemala Hayati sebagai laksamana laut pertamanya. Saat itu Mala Hayati telah menjadi janda karena suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis. Ia kemudian menjadi laksamana dan memimpin 2.000 pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang telah syahid. Pemimpin legendaris dalam perang melawan Belanda dan Portugis. Meski merupakan seorang wanita, tidak ada yang memperlakukannya dengan semena-mena atau merendahkan kemampuannya. Prajurit Aceh dan jenderal perang Aceh lainnya selalu menghormati Mala Hayati. Rasa hormat ini muncul karena memang Mala Hayati tidak sekedar tampil saja. Dia mampu menunjukkan diri sebagai petarung serta komandan yang hebat dalam setiap pertempuran melawan Portugis dan Belanda. Tak seorang pun bisa main-main berhadapan dengan wanita satu ini loh. Mengusir Belanda dan menewaskan komandan ekspedisi Belanda. Tahun 1599, Cornelis de Houtman yang merupakan komandan ekspedisi Belanda datang ke Aceh. Awalnya disambut baik oleh Sultan, namun si komandan malah menghina Sultan, membuat kekacauan dan mulai melakukan penyerangan di Aceh. Mala Hayati kemudian dengan segera memimpin pasukan Inong Balenya dan menjawab tantangan penjajah Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi. Mala Hayati dan pasukannya berhasil merangsek ke geladak kapal de Houtman. Dengan tangannya sendiri, Mala Hayati membunuh de Houtman pada 11 September 1599 dan peperangan pun dimenangkan oleh pihak Aceh. Belanda kembali membuat ulah. Masih belum kapok dengan kekalahan sebelumnya, Belanda kembali membuat ulah. Tahun 1600, Angkatan Laut yang dipimpin Paulus van Carden merampok kapal dagang Aceh. Mala Hayati yang murka memerintahkan penangkapan salah satu admiral Belanda, Jacob van Neck. Terjadilah berbagai macam insiden gara-gara ulah Belanda ini. Dengan kuatnya perlawanan dari Mala Hayati dan tekanan dari Angkatan Laut Spanyol, pihak Belanda akhirnya meminta maaf kepada Kerajaan Aceh dan mengadakan perjanjian serta gencatan senjata. Mala Hayati menjadi wakil Aceh dalam perjanjian dengan Admiral Belanda tersebut. Pihak Belanda kemudian membayar ganti rugi dan Mala Hayati melepaskan warga Belanda yang dijadikan tawanan. Reputasinya sampai ke Ratu Inggris. Reputasinya sebagai penjaga kerajaan Aceh sampai ke telinga Ratu Inggris. Atas dasar inilah, Ratu Inggris memutuskan untuk melakukan diplomasi agar mampu berdagang di Selat Malaka. Tentu saja bukan dengan penyerangan seperti yang berusaha dilakukan kerajaan lain sebelumnya. Ratu Elizabeth I kemudian mengirimkan surat ke Sultan Aceh dan Mala Hayati dikirim untuk bernegosiasi dengan perwakilan Inggris. Perjanjian tersebut kemudian berhasil membuka jalur perdagangan bagi kerajaan Inggris.
meninggal dalam peperangan. Keberaniannya terus ditunjukkan dalam peperangannya mengusir Portugis dan Belanda. Laksamana Malahayati akhirnya gugur dalam pertempuran melawan armada laut Portugis di Teluk Ruang Raya. Jenazahnya dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam, sebuah kota nelayan kecil 34 km dari kota Banda Aceh. Kini nama Malahayati diabadikan sebagai nama perahu perang, universitas, dan beberapa jalan di Sumatera untuk mengenang jasa dan kehebatannya. Sepak terjangnya sebagai seorang laksamana dan diplomat memang tidak main-main ya Toppers. Bahkan reputasinya melambung hingga ke negeri seberang. Ini membuktikan bahwa wanita Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi tokoh yang hebat dan tidak kalah dengan kaum pria. Ia memang tidak perlu meneriakan soal emansipasi wanita, namun tindakannya sendiri sudah menunjukkan kemampuan hebat dan kesetaraan seorang wanita.